kaum muslimin itu sampai sejauh yang kita ketahui cuman bisa jadi pegawai, jadi bos susah, jadi manajer susah. Ada Ustadz Adi Hidayat dicemooh, dihujat dan sebagainya. Jadi ustadz-ustadz besar di Indonesia, cek satu-satu. Ustadz-ustadz besar di Indonesia punya haters dari kalangan kaum muslimin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak panitia yang ternyata wakil rektor luar biasa ya. Dan terima kasih buat anak kecilnya yang selalu menghibur dari tadi. Sebuah klarifikasi bahwa saya itu sebenarnya bukan ustadz, jadi tidak bisa disebut ustadz sebenarnya. Walaupun namanya guru dan kata guru itu cocok dengan ustadz dalam translasinya, tapi ada beban moral tertentu kalau misalkan harus menyebut saya ustadz tuh. Jadi saya bukan ustadz, jadi biasa aja, saya mah sama seperti orang-orang yang lain. Tapi ketika saya diamanahi untuk berbicara di sini dan kemudian tadi ada tilawah Quran, saya tuh jadi waas gitu. Jadi maksudnya saya sudah lama tidak mendengar di masjid ada tilawah yang seperti itu. Karena biasanya kalau masjid-masjid yang zaman sekarang, apalagi yang dikelola sama anak-anak muda, yang tilawahnya tuh yang tilawah yang lebih simple, lebih ringkas gitu. Bukan tilawatul Quran seperti yang barusan ini. Jadi terasa seperti hidup kembali di zaman dulu gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong terkait dengan bagaimana cara meneladani Nabi Muhammad SAW seperti yang diamanahkan kepada saya temanya, saya ingin menjelaskan begini. Ketika seandainya Bapak yang barusan itu tilawah di masjid lain di kota Bandung yang saya tunjuk beberapa, tidak saya sebutkan nama masjidnya, tapi saya tunjuk beberapa, itu bisa jadi polemik. Cuman tilawah yang seperti itu bisa jadi polemik. Mungkin sudah diketahui oleh sebagian masyarakat bahwa ada sekelompok masyarakat muslim di dunia saat ini yang menganggap bahwa bacaan yang Bapak barusan langgamkan itu bid'ah dan berlebihan. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu dari bencana akhir zaman yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Di mana kaum muslimin itu mudah sekali berpecah belah hanya karena tema-tema yang sangat sederhana. Tema yang barusan, tilawah, itu menyebabkan apa? Ada dua pengajian besar di Indonesia yang satu sama lain tidak mau ngundang ustadz. Jadi ada A dan B, yang satu nggak mau ngundang ustadz ini, yang satu nggak mau ngundang ustadz ini. Dan kalau misalkan kita cek yang lain, perbedaan-perbedaan kecil di antara kaum muslimin di zaman sekarang itu bisa menyebabkan polemik sampai batas gebuk-gebukan dengan orang lain. Nah, ini satu hal yang penting, saya agak gini aja lah ya. Ini satu hal yang agak penting karena apa? Ini sekarang bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu bulan di mana apa? Kaum muslimin ibadah, dan orang-orang non-muslim marah-marah. Dan salah satu yang menyebabkan kaum non-muslim itu marah-marah, apa coba? Ini saya di sini, saya mohon maaf, tapi saya ingin menyebarkan kabar buruk. Saya ingin menyebarkan kabar buruk. Non-muslim di Indonesia ketika bulan puasa dia marah-marah karena apa? Karena non-muslim itu pada umumnya jadi bos-bos perusahaan. 85% aset Indonesia itu dikuasai non-muslim sekarang di Indonesia. Indonesia populasi muslimnya 85%, tapi ekonominya cuma megang 15% saja. Jadi kalau kita lihat bos-bos besar, itu biasanya Chinese, sipit, non-muslim.
Kalau misalkan kita lihat di sebelah ada KCIC, itu orang muslim nggak boleh duduk di direksi atasnya. Nggak boleh. Kalau misalkan kita lihat perusahaan-perusahaan di sekitar sini, itu juga yang miliknya non-muslim. Nah, ketika pemilik-pemilik perusahaan itu non-muslim, kemudian terjadi bulan puasa, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pegawai-pegawai muslim cuma jadi pegawai, itu minta THR, pas menjelang bulan puasa atau menjelang Idul Fitri, dalam situasi mereka minta kerjaan dikurangin karena bulan puasa. Pak, kerjaannya dikurangin ya. Biasanya masuk jam 7 jadi masuk jam 8. Biasanya pulang jam 4, sekarang pulang jadi jam 3. Tapi minta THR. Jadi orang-orang yang Kristen, yang non-Muslim, saya mohon maaf, yang Chinese itu marah karena apa? Karena kami harus menggaji Muslim yang kerjanya 11 bulan, tapi minta digaji 13 bulan. Benar gak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kaum muslimin itu sampai sejauh yang kita ketahui, cuman bisa jadi pegawai, jadi bos susah, jadi manajer susah. Bahkan saya pernah mengajar di sekolah non-muslim, di sekolah Kristen yang paling bonafit, yang paling bagus di Indonesia. Di sana setiap kelulusan ada fenomena unik, yaitu apa? Kalau Chinese namanya mirip dengan nama-nama Islami, kan ada Chinese yang mirip nama Islami gitu ya, Hashim gitu, misalkan adiknya Pak Prabowo kan namanya Hashim gitu. Nah, kalau zaman sekarang, kalau ada Chinese namanya tuh non-muslim, itu biasanya pas lulus SMA, itu minta supaya namanya diganti. Karena apa? Karena kalau sudah masuk ke perusahaan besar, terus namanya itu dicurigai. Kalau nama muslim itu dicurigai. Karena apa? Karena muslim hanya bisa jadi pekerja. Kalau jadi bos, dia susah dipercaya. Sekalinya jadi bos, suka korupsi. Nah, ini masalah besar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat lagi di sekeliling kita. Kaum muslimin memang susah dipercaya kalau dia disimpan di jabatan publik. Jangankan seperti itu. Jangankan kaum muslimin itu disimpan di posisi teratas. Di antara kita sesama tetangga misalkan. Minjem duit banyak yang gak balik. Jangankan jadi bos. Saya punya teman, saya punya sahabat. Gimana caranya agar pertemanan kita itu bisa putus? Minjem duit. Kalau udah minjem duit biasanya jadi berantem, jadi ribut. Karena yang satu nagih terus, yang satu nggak mau ditagih terus. Dan akhirnya terjadi hal yang seperti itu. Nah, ini kabar buruk. Kenapa kabar buruk ini saya utarakan? Untuk introspeksi, karena pada faktanya kita seperti itu. Bayangkan Indonesia negara mayoritas Muslim. Indonesia masjid di mana-mana. Pesantren di mana-mana, tapi bagian mengelola ekonomi kita bahkan tergantung sama orang-orang non-muslim. Dan salah satu yang menyebabkan apa? Kenapa muslim itu tidak mau? Muslim itu tidak bisa dan tidak mau dan susah untuk menjadi bos. Kenapa seperti itu? Yang ingin saya tekankan adalah karena banyak sekali pembalikan ajaran Islam yang justru malah dilegitimasi, dibenarkan oleh orang muslim sendiri. Misalkan, ini salah satu contoh yang tadi itu. Contohnya apa? Kaum muslimin sama Nabi Muhammad SAW disuruh, diperintah, dipaksa. Apapun yang terjadi, ukhuwah harus tetap dipegang. Tidak boleh bercerai-berai. Apapun yang terjadi, persatuan itu genggam dengan geraham yang paling kuat, sekuat-kuatnya. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Tilawahnya beda langgam saja, itu bisa musuhan dua masjid. Jadi gimana kaum muslimin bersatu? Ketika kaum muslimin tidak bisa bersatu, maka kita lemah. Ketika lemah, kita akhirnya ketergantungan sama orang-orang non-muslim di luaran sana. Itu fakta. Saya di kampus dulu, saya mulai menyadarinya ketika di kampus. Waktu saya SMA, saya tidak sadar. Waktu di kampus, saya ikut pada satu pengajian. Terus saya bilang, itu di pengajian organisasi itu ngadain baksos, kita gabung aja. Jangan itu mah akhi, pengajiannya beda. Kan baksos, bakti sosial. Ke masyarakat, datang bagi-bagi rezeki.
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa hanya beda pengajian saja membuat kita tuh sampai tidak boleh bersatu? Nah, ini masalahnya kaum muslimin itu. Sekarang kita tercerai-berai, sekarang kita saling membenci, dan pada hakikatnya kita tuh memperlemah diri sendiri. Jangankan di seluruh dunia, di RT sini, di RW sini, di lingkungan sini, yang megang kekuasaan, yang megang kekuatan ekonomi itu adalah orang-orang non-muslim. Di negara ini, yang megang kekuasaan dan ekonomi itu adalah orang-orang non-muslim. Nah, kenapa bisa seperti itu? Inilah yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kita mau meneladani Nabi, kenapa hal pertama yang diminta oleh Nabi kita malah ingkari? Ayo kita bersatu dalam satu kesatuan, kita malah bercerai-berai. Kenapa kita bercerai? Saya dengar pengajian, saya mohon maaf sebut aja langsung. Saya mah pengen langsung gitu ya. Ada pengajian NU, ngegerebek pengajian Wahabi, itu benar kejadian. Ada pengajian Wahabi, ada Ustadz Adi Hidayat ditolak, jangan di sini ini mah beda. Ada Ustadz Adi Hidayat dicemooh, dihujat dan sebagainya. Jadi ustadz-ustadz besar di Indonesia cek satu-satu. Ustadz-ustadz besar di Indonesia punya haters dari kalangan kaum muslimin sendiri. Coba kita misalkan cek waktu kita masih kecil, ustadz kita tuh Jainuddin MZ. Betul ya? Pernah nggak dengar ada pengajian yang nolak Jainuddin MZ gitu, gara-gara beda mazhab? Nggak ada. Dulu mah kita tuh bersatu dalam satu kesatuan. Sekarang ketika kita sudah ada dalam tanda kutip di akhir zaman, kita tuh mudah sekali untuk menolak. Saya datang ke satu pengajian, kemudian saya mengutip pernyataan Quraisy Shihab. Hati-hati, jangan dengerin Ustadz Quraisy Shihab karena dia itu liberal. Anaknya saja tidak pakai kerudung. Misalkan, ya kan ilmunya tuh luas, saya tuh bilang ilmunya tuh banyak. Hanya gara-gara 1-2 tema kita beda pendapat, bukan berarti semua pendapatnya sesat, salah gitu. Kan harusnya seperti itu, tapi apa yang terjadi di antara kaum muslimin? Mudah sekali kita untuk sesat, kafir, jahat, zolim. Orang itu mah jangan diikutin. Saya ikut pengajian, wah dulu saya ikut pengajian Agim, saya menyesal sekali. Kenapa menyesal? Padahal Agim itu terlepas dari semua kontroversinya pernah memberikan inspirasi kepada kita. Hanya gara-gara 1-2 kasus kemudian beliau di blacklist, misalkan di cancel sama media, bukan berarti ilmu yang pernah dia berikan kepada kita itu kan berarti keluar lagi, itu bukan. Tetap aja kita tuh dapat inspirasi dari beliau. Bisakah kita menghormati ustadz-ustadz yang ada, apapun mazhabnya? Atau bagaimana nanti kalau ada yang sesat? Ya yang dipilah itu pendapatnya, bukan dipilah ustadznya. Kalau misalkan ada Agim, ada benernya, ada salahnya. Namanya juga manusia. Ada Ustadz Khalid Basalamah. Namanya juga manusia, bisa benar, bisa salah. Ya kita ikutin yang benernya, yang salahnya ya tidak apa-apa. Kita tuh di kalangan kaum muslimin itu biasanya mendewakan seorang ulama dan mensetankan ulama yang lain. Yang ini benar dan salahnya ikutin. Dan dia mau ulama. Kita mah nggak ngerti apa-apa. Ikutin aja kepada ulama yang satu. Kepada ulama yang lain, wah jangan ikutin, hati-hati. Tapi kan dia benar dalam hal itu. Ya itu sebenarnya adalah konspirasi dari kelompok itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi ada narasi-narasi yang seperti itu. Jadi cangkel geningan. Jadi saya mohon maaf. Balik lagi ke yang tadi. Faktanya sekarang kaum muslimin ketergantungan sama non-muslim sekarang. Kenapa? Karena kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita tidak meneladani Nabi, perintah Nabi yang paling simpel. Ayo kita bersatu dalam kesatuan, itu kita nggak mau. Yang penting mah, jadi kebiasaan kaum muslimin sekarang itu adalah gini. Ada dalil. Si dalil itu dibenturkan dengan dalil yang lain. Misalkan gini. Hukum bermusik, halal tidak? Halal atau haram? Sebenarnya dalil musik Nabi membolehkan musik itu ada. Dalil Nabi mengharamkan musik juga ada. Maka yang semestinya dilihat itu adalah konteksnya bagaimana. Jadi musik itu bisa halal bisa haram tergantung dengan sesuatu yang ada di sekitarnya. Misalkan gitu. Atau misalkan yang lebih ekstrim. Cik punten di sini. Dalam Islam, saya mohon maaf ya, dalam Islam membunuh itu boleh tidak? Tidak. Boleh. Tuh beda pendapat kan? Nah, gini nih ya.
Dalam Islam itu, hukum itu tidak boleh ngambil hanya dari satu kata saja, satu terma saja. Jadi misalkan gini, membunuh itu tergantung siapa yang dibunuh, kapan dibunuhnya, oleh siapa pembunuhnya, bagaimana caranya, di mana, apa motifnya, dan sebagainya. Pemerintah tuh boleh membunuh misalkan. Dalam kondisi ada koruptor yang menghabiskan uang negara 1.000 triliun, kemudian dia berpotensi untuk melakukan hal yang sama lagi di masa depan, maka untuk menghindari dia diikutin oleh koruptor yang lain, dan untuk menghindari bahwa dia akan melakukan kecurangan dan lain sebagainya, maka negara itu sebenarnya berhak untuk melakukan pembunuhan. Misalkan ya, punten ini mah bahasanya kasar, maka pembunuhan dalam hal ini tuh bisa bagus. Ada pangeran di Ponorogo itu ngebunuh berapa orang Belanda. Kita sebut pahlawan. Karena apa? Jadi membunuh itu bukan hanya saklek membunuh, tapi lihat apa konteksnya, lihat situasinya. Nah, kaum muslimin sekarang seperti tadi, membunuh boleh atau tidak? Itu boleh, tidak. Ini boleh. Lalu bersengketa di antara mereka, berdebat hebat, 1.500 tahun gak selesai-selesai. Hukum musik boleh atau tidak tuh 1.500 usianya. 1.500 tahun sejak Nabi ada, sampai sekarang berdebat. Padahal yang satu haram mutlak, yang satu halal. Padahal Nabi sendiri tidak mengharamkan secara mutlak, tidak menghalalkan secara mutlak. Tergantung situasi dan kondisinya. Kita berdebat hebat, lalu kita mengkafir-kafirkan, lalu kita menganggap sesat, dan lain sebagainya. Makanya kita harus menghargai semua ulama, bahkan yang berbeda pendapat dengan kita. Yang paling penting kita ada dalam satu kesatuan aja dulu, biar kita tuh kuat. Sekarang saya mohon maaf ya, ini dampak dari perpecahan di antara kita tuh gini. Bapak, Ibu di sini, tunjuk produk mana di sini, di masjid ini, yang buatan Muslim. Coba tunjuk mana? Ini karpet. Karpet ini made in China, atau kalaupun ini adalah made in Muslim, misalkan namanya Al-Misbah misalkan ya. Semua mesin-mesin pembuat ini tuh bukan Muslim yang bikin. Baju itu mungkin buatan Muslim, tapi mesin-mesinnya kemungkinan dari Jerman, dari Cina, dari Belgia, atau dari Jepang. Kemungkinannya. Ini mic buatan apa ini? Cina. Masa Cina? Dasar Cina. Nah, serendah ini kita sekarang. Jadi kita tuh benar-benar seperti yang disabdakan Nabi. Kita tuh buih di lautan. Jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia. Tapi apa kontribusi kita kepada orang-orang? Misalkan gini, kita benci sama Israel. Orang Ethiopia selama berpuluh-puluh tahun hidup dalam kelaparan, sekarang ekonominya maju gara-gara apa? Perekonomiannya, pertaniannya dibantu sama Israel. Kenapa negara Arab tidak membantu itu? Kenapa negara-negara Jordania, negara Indonesia, Malaysia tidak berkontribusi terhadap itu? Bahkan Indonesia sekarang cek, kita punya sawah tidak? Sawah kita tidak mencukupi untuk makan kita. Kita harus impor dari Thailand, dari Vietnam, dari Cina. Kita pengkonsumsi gula terbesar di seluruh dunia. Gara-gara pengenyot teh manis terbanyak di dunia. Gulanya dari mana? Impor. Perjalanan impor dari sana ke sini itu pakai kapal laut, bukan buatan Muslim. Kemudian dari dermaga dibawa ke pabrik, bukan buatan Muslim. Bosnya juga bukan Muslim. Kemudian dari pabrik itu dibawa sama mobil box ke grosir-grosir. Mobil boxnya bukan buatan Muslim. Milik grosirnya juga bukan buatan Muslim. Lalu baru diecer di kalangan di warung-warung kecil, baru itu Muslim. Nah, itulah realitas sekarang kaum muslimin itu buih di lautan. Bagaimana cara agar kita bisa menyelesaikan masalah itu? Nomor satu, hal pertama itu adalah please kita bersatu dalam satu kesatuan. Dulu kita katanya berhasil mengalahkan Belanda gara-gara kita bersatu. Lalu kenapa kita tidak melakukan hal yang sama sekarang? Sekarang kita tuh dihujat, dijelek-jelekan, dianggap teroris, dianggap tidak berguna, dianggap ketergantungan sama negara yang lain. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, dihujani bom tiap hari. Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa dan melempari ke dubes Amerika Serikat pakai batu? Sok apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita ngirim tank? Apakah kita ngirim kapal perang? Apakah kita ngirim persenjataan? Tidak.
Semua negara-negara Muslim menghujat Israel ketika Israel menghancurkan Gaza. Tapi hanya menghujat. Kalau yang pro terhadap Israel kayak Amerika Serikat, Jerman, Prancis, bukan hanya pro terhadap Israel, bukan cuma omon-omon. Mereka ngasih drone, mereka ngasih senjata, mereka ngasih pistol. Karena apa? Karena mereka bisa bikin. Sedangkan kita, negara-negara Muslim, tidak. Kenapa? Karena kita pecah belah. Salah satu yang bikin pecah belah diantaranya apa? Coba lihat ya, ketika Gaza diserang, terjadi perang antara Saudi Arabia dengan Qatar. Dan luar biasanya apa? Saudi Arabia dengan Qatar masih menyuplai jutaan barel minyak kepada Israel ketika invasi terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Saudi takut kalau Israel nyerang. Sebab kalau misalkan ada pernyataan perang aja dari negara Muslim ke Israel, itu presidennya mati biasanya. Kayak presiden Iran tiba-tiba kecelakaan helikopter aja, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba kecelakaan aja. Yang seperti itu. Nah, khawatir begitu, jadi nyuplai aja terus. Kenapa nyuplai? Karena kita tidak memiliki senjata, kita tidak memiliki pengetahuan. Kenapa? Karena kita bercerai-berai. Ada pernyataan dari seorang komandan Israel, namanya Moshe Daya. Dia mengatakan apa? Negara Israel itu kecil, di tengah-tengah wilayah Muslim yang sangat besar. Israelnya satu, ada 22 negara yang mengelilinginya Muslim semua. Tapi Israel tidak takut. Kenapa? Karena orang-orang Islam tidak pernah baca. Sekalinya baca, tidak paham. Sekalinya paham, tidak bisa mengaplikasinya rekannya dalam kehidupan. Sekalinya ada yang mengaplikasikan dalam kehidupan, mereka bentrok satu sama lain, gelut satu sama lain. Dan akhirnya, ya santuy aja orang Israel mah. Gaza diserang, coba ada negara lain yang mau bantu? Tidak, karena tidak solider, tidak ada persatuan di antara kita. Kenapa? Karena kita lebih suka menghujat, menista saudara sendiri daripada kita bersatu padu. Katanya, kata Nabi harus bersatu, tapi kita justru di langkah pertama kita malah mengingkari itu. Makanya saya bilang sekarang kaum muslim itu seperti buih di lautan. Itu seperti nubuatan Nabi itu nyata benar adanya. Terus apalagi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kenapa kita berdebat? Kita berdebat itu ternyata karena kita itu egois memperdebatkan pendapat-pendapat dan tafsiran-tafsiran kita sendiri. Coba misalkan gini. Ada dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy. Itu menghasilkan perdebatan gila-gilaan 1500 tahun. Yang satu mengatakan duduk ya duduk, yang satu mengatakan itu mah hanya perumpamaan. Padahal itu bahasan tentang Allah itu kita nggak usah bahas yang seperti itu karena kita mah nggak pernah tahu atuh yang kayak gitu mah. Dan ngapain juga anfaedah kalau misalkan memperdebatkan itu. Tapi itu banyak pengajian di Indonesia tidak mau bersatu, tidak mau bercampur, tidak mau kerjasama, hanya gara-gara satu pengajian mengatakan bahwa Allah duduk istiwa di atas arasy, yang satu lagi mengatakan itu mah hanya majas perumpamaan saja. Udah debat tuh terus-terusan. Nah, kenapa bisa berdebat? Yang satu menafsirkan, dan kedua-duanya bertengkar dalam penafsiran-penafsiran itu. Jadi mereka berdebat, berperang karena penafsiran masing-masing, logika masing-masing. Kan sudah dibilang, yang menghancurkan kaum sebelum orang-orang Islam itu adalah asobiah. Asobiah itu syirik kecil. Asobiah itu adalah kita marah bukan karena agama, kita marah karena golongan kita. Kita marah karena bikin pengajian kelompok. Kita marah bikin pengajian kelompok. Coba misalkan yang kemarin ada kejadian. Ada ulama NU dari Banten namanya Kiai Imaduddin Usman. Mau ceramah. Itu masjidnya. Mobilnya dirusak, ditahan, digebugan. Si pengawalnya juga digebugan. Padahal pengawalnya itu siapa? Dari Banser, NU. Siapa yang ngegebugannya? Orang NU. Tidak boleh pengajian di sini. Gitu. Padahal apa yang sebenarnya mereka perdebatkan? Bukan dalil. Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama.
Kepercayaan mereka tentang takdir juga sama. Semuanya sama. Syahadat mereka gak ada satupun yang beda. Yang membuat mereka berpecah belah itu apa? Penafsiran. Mereka berlogika. Jadi mereka menuhankan logika sendiri. Yang ini menuhankan logika sendiri. Lalu berantem. Lalu mengkafir-kafirkan satu sama lain. Lalu kemarin pas zaman pemilu. Ada yang sampai, maaf ya, ada yang sampai meninggal dunia. Gara-gara perpecahan Muslim dengan Muslim mendukung calon yang sama-sama Muslim. Yang dua-duanya punya agenda keislaman. Itu bisa dipecah belah. Gara-gara apa? Gara-gara kita menafsirkan beda sama orang lain. Sekali lagi gini, penafsiran beda sama orang lain itu wajar. Saya dengan Pak Ustadz ini ada bedanya tuh dijamin ada. Dengan Bapak ini dijamin ada. Itu anak kecil dengan anak kecil yang itu tuh dijamin ada perbedaannya tuh. Penafsirannya tuh dijamin ada. Bahkan kalau misalkan saya kumpulkan 1000 orang Muslim di sini, kemudian saya punya cara, punya alat untuk bisa mengetahui bagaimana cara mereka membayangkan Tuhan. Mereka tuh membayangkan Tuhan tuh pasti beda-beda. Ya tapi ya gak apa-apa tuh. Yang penting mah kita syahadat yang sama, kita agamanya sama, nabinya sama, Qurannya sama. Jangan sampai penafsiran kita terhadap dalil itu justru menjadi polemik. Saya barusan dengar ini sama Pak Wakil Rektor di belakang ini. Katanya ada ustadz. Ustadz itu juga pernah berpolemik sama saya. Saya mah tidak pernah ngajak berantem, tidak pernah mengejek, tidak pernah menjelekan gitu ya. Tapi ustadz itu pernah menjelekan, tapi saya mah tetap menghormati beliau, anggaplah ya. Nah, tapi beliau juga katanya di salah satu pengajian, di salah satu kampus, ditolak juga katanya. Jangan, karena ini nanti memunculkan kontroversi. Kapan di kampus? Kampus mah tempatnya kontroversi. Kalau kampus saja tidak membuka kontroversi, bagaimana masyarakat awam? Makanya saya harus apresiasi masjid ini, lingkungan ini, masyarakat di sini. Karena saya sebenarnya mengaku bahwa saya tuh sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Tapi alhamdulillah diundang di sini. Makanya hatur nuhun Pak. Ini adalah salah satu masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan. Nah dibatukan Pak itu teh. Apakah itu sindiran? Tidak ya itu mah ya. Nah tapi balik lagi. Kenapa sekarang kita dibenci sama masyarakat dunia? Karena kita tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, tapi hanya memberikan berita-berita tentang kekerasan, pencabulan, dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena seluruh sumber daya kita bukannya disatukan dalam satu kesatuan, malah dipecah belah. Kenapa kita bisa dipecah belah? Karena kita asobiyah, yaitu kita menuhankan logika berpikir kita, penafsiran kelompok kita, mendewakan ustadz dan ulama kita, lalu yang lain salah semua. Jadi kaum muslimin akhirnya pecah belah luar biasa. Coba misalkan Donald Trump, dia mengeluarkan pernyataan, kenapa ya muslim teh membenci Amerika Serikat? Dia teh bertanya-tanya kayak gitu. Mungkin salah satu alasannya itu adalah karena dulu waktu Amerika Serikat kebakaran, 3.000 triliun kerugian, Indonesia malah syukuran. Nah, ini menyebabkan apa? Sentimen kebencian orang-orang Amerika Serikat terhadap Muslim menjadi semakin besar. Di Eropa menjadi semakin besar. Di mana-mana menjadi semakin besar. Kita berdakwah tuh susah luar biasa. Jauh lebih susah. Karena apa? Karena misalkan gini, saya mau ngundang, nah ini nih kejadian. Kemarin lalu, saya tuh punya manajer. Manajer itu non-Muslim dulunya, Chinese. Terus nonton kajian saya jadi mu'alaf. Tapi si bapaknya tidak mau jadi mu'alaf. Debatnya terus dengan anaknya yang sudah jadi mu'alaf tuh. Kenapa coba kayak gitu? Karena si bapaknya yang Chinese itu punya toko gede di pinggir jalan. Di depannya itu ada pesantren. Pesantrennya itu, keluar dari pesantren itu, kaum santri ngudud tigaan, naik motor, boncengan, teu make helm. Kebut-kebutan, grung, hampir cilaka. Masuk ke dalamnya kotor sekali, bararau. Bahkan di situ teh banyak yang kudisan, banyak yang borokan, banyak yang bisulan. Pas ditanya kenapa bisulan seperti itu, oh ini berarti ilmu dari ustadznya nerap. Kan itu teh justru perintah Nabi itu menjaga kebersihan, apalagi untuk ibadah. Pesantren itu kan sarana ibadah.
Jadi di sana tuh wajib bersih. Kalau ibadah tidak bersih, itu bisa aja tidak sah. Kita lagi sholat gitu misalkan, maaf ya, di sini kita tuh lagi sholat. Kemudian di sini tuh ada najis, ada hadas. Misalkan ya yang gitulah. Kan tidak sah sholatnya. Ini justru di pesantren kita banyak yang menampilkan itu. Terus pas ditanya, kok kotor sekali? Ya, ini mah berarti ilmunya nerap. Artinya apa? Nah, masalah keempat atau ketiga. Masalah ketiga dari kaum muslimin, kenapa kita begini situasinya, dibenci, itu adalah kita suka membenarkan perbuatan salah hanya ketika karena golongan kita tuh membenarkan. Jadi misalkan kalau menurut golongan kita benar aja, walaupun menurut Islam salah, kita tuh tetap dianggap benar. Seperti yang tadi, saya tuh sampai debat sama Ustadz Kiai gitu di Jawa Tengah, please lah, karena dia tuh punya pesantren, megah, bagus, tapi karena kotor. Kenapa kotor seperti itu? Ya wajarlah, karena dulunya ini mah udah jadi tradisi. Kenapa seperti itu? Dan ketika saya mengkritik itu, saya mengkritik langsung di YouTube, saya bikin bahwa banyak pesantren palsu di Indonesia. Maksud pesantren palsu itu apa? Mengatasnamakan Islam, tapi tidak ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Kotor, kemudian saya mohon maaf ya, sampai ada sujud di depan ustadz. Ada itu kenyataan itu. Kemudian si ustadznya tuh ada yang kejadiannya seminggu sekali tuh gini. Saya mohon maaf ya, makan roti, kemudian dilepeh lagi, dibagiin sama jamaahnya biar berkah sana. Itu ada. Nah, kok saya datangin itu, pesantrennya saya datengin. Kebetulan di Bandung. Bandung kota gitu loh. Bandung saya datengin. Itu saya dimarahin karena apa? Karena dianggap kurang ilmunya. Ya bukan soal kurang ilmunya, ada dalam Islam kebersihan bagian dari iman atuh. Malah didebatkan kebersihan dari iman itu hadisnya gimana, doif atau tidak. Ya secara makna mah itu sahih walaupun ininya beritanya misalkan doif gitu. Kan banyak juga dalil-dalil yang menguatkan itu. Tapi maksudnya apa? Akhirnya apa? Salah satu yang menyebabkan kaum muslimin dibenci di dunia ini karena ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Karena kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita pecah belah. Kenapa kita pecah belah? Karena kita mendewakan logika berpikir kita dan logika berpikir golongan kita. Dan akhirnya apa? Golongan kita mau benar mau salah diikutin. Benar kan? Akhirnya apa? Dampak berikutnya apa? Ketika golongan kita benar dan salahnya diikutin, maka mereka akan terlena dan akhirnya melakukan kemaksiatan atas nama agama. Saya mohon maaf ya, ada ustadz mencabuli santrinya, diwawancara sama TV. Kenapa harus seperti itu? Dia bilang, sudah nikah siri. Jadi nikah siri, nikah yang tidak datang ke KUA, tidak datang ke apa, itu dijadikan alasan. Jadi syariah itu dijadikan alasan. Datang ke Cianjur, datang ke Bogor. Di sana ada yang namanya kawin kontrak. Setiap bulan Mei, bulan Juni, itu banyak sekali orang-orang Timur Tengah yang datang ke sana, menginap di sana, rumahnya di sana. Karena tidak bawa istri, jadi mereka itu apa? Kawin kontrak sama orang lokal. Itu ada dari dalam tanda kutip oknum ustadznya datang jadi walinya, jadi apanya. Itu sebenarnya mereka pengen melakukan prostitusi, tapi biar tidak dosa, diliputi dengan istilah-istilah Islami. Jadilah judulnya tuh nikah kontrak. Nah, itulah. Jadi akhirnya apa? Yang salah pun dianggap benar karena sesuai dengan golongan kita, pendapat kita. Jadilah apa? Jadi kita bukan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kita menuhankan golongan kita, kelompok kita, ustadz kita. Dan karena itu yang salah dari mereka pun kita benarkan, kita ikuti. Akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan melakukan kesalahan. Makanya nih, cek di Google sekarang. Setiap bulan ada berita update tentang kasus kekerasan, pemerkosaan, dan aktivitas seksual menyimpang di pesantren.
Itu setiap bulan ada update-annya. Makanya akhirnya apa? Sekarang pesantren tidak diminati lagi. Jumlah santri semakin kesini jumlahnya semakin sedikit. 10 tahun yang lalu mah sekitar 47 juta, sekarang 39 juta, 4,7 juta dulu, sekarang mah hanya 3,9, 3,8 juta. Dalam beberapa tahun turun drastis. Saya mencintai pesantren demi Allah. Saya menganggap pesantren itu adalah simbol dari sistem pendidikan di Indonesia. Tapi dijelekan sedemikian rupanya. Ketika saya mengkritik yang menjelekan itu, saya dianggap sebagai orang yang mengkritik pesantren. Padahal saya tuh membela pesantren, jangan pesantren diperlakukan seperti itu. Tapi malah dihujat juga. Akhirnya apa? Bikin kelompok baru lagi yang membela kejelekan-kejelekan dalam pesantren. Kenapa juga harus seperti itu gitu? Padahal yang jelek itu jelas jelek. Al-Quran itu kan Al-Furqan ya, pemisah. Dan itu tuh tegas, yang jelek tuh kelihatan jelek jelas gitu. Yang bagus tuh kelihatan bagus tuh jelas. Bahwa misalkan ada proses, maaf ya, ada aktivitas seksual menyimpang. Itu tuh jelas, dan itu jelas salah. Tinggal kita singkirkan. Tapi kalau itu sudah bagian dari kelompok kita, oh jangan. Bagaimanapun ini mah gini-gini, cari-cari aja terusan alasannya. Jadi, akhirnya apa? Kita tidak mau memperbaiki diri, kita malah justru membenarkan kesalahan. Ketika kita sudah membenarkan kesalahan, kita makin dibenci lagi sama masyarakat dunia. Dakwahnya makin susah lagi itu. Saya bilang, si manajer saya tadi yang mualaf, kemarin lalu itu hampir murtad lagi. Gara-gara apa? Dia beli tanah, ditipu sama Bu Haji. Yang ngomongnya teh astagfirullah, alhamdulillah, semuanya teh kata-katanya tuh kata mutiara dari zikir-zikir keluar semua. Tapi dia ngejual tanah ke 8 orang yang berbeda. Dan dikasih sertifikat masing-masing. Palsu semuanya. Setelah itu si pembelinya pasea itu 8 orang tuh. Setelah pasea 8 orang apa yang terjadi? Ya sudah diculin aja, yang penting dia sudah dapat uang 8 kali lipat. Nah, itu stres. Karena si itu tuh baru aja punya anak, baru punya anak gitu. Tapi ya lagi apa ya? Kan kalau punya anak baru mah kan begadang teh gitu ya. Kemudian perhatian teh sama anak, wah segala rupa jadi sensitif. Ini mah udah sensitif, udah ini sama si ibu-ibu itu, aduh. Nah, itulah yang terjadi di antara kaum muslimin. Akhirnya apa? Dampak terakhirnya adalah kita sekarang tidak menjalankan Islam sama sekali. Tidak meneladani contoh Nabi sama sekali. Yang kita teladani gak tahu siapa. Ada orang misalkan yang terhadap orang lain maki-maki, marah-marah, pakai bahasa paling kotor. Tapi ngakunya ustadz. Padahal kan dalam Islam berkata kasar itu ciri khas non-muslim. Bukan seorang muslim, orang yang suka mengumpat dan berkata kasar. Tapi itu dilanggar. Kenapa? Ya golongan itu membolehkan dengan tafsiran-tafsiran ini, cari-cari dalil sendiri, ikut. Kemudian kaum muslimin misalkan, tujuan dari kaum muslimin itu apa? Misi hidupnya untuk pribadinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi sosialnya untuk masyarakat apa? Memberi manfaat sebesar-besarnya buat umat manusia. Iya kan? Sekarang kita tidak memberi manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia. Kita kecil sekali. Kita rusak dalam hal ini. Ini adalah fenomena akhir zaman. Artinya apa? Sekarang Dajjal sudah datang atau sebentar lagi datang. Dan ketika dia datang, menjadi muslim itu semakin sulit. Sama teman sendiri, sesama muslim, dijelek-jelekin. Sama yang non-muslim juga jadi antipati. Kita mau dakwah menyebarkan ajaran agama Islam, malah ditertawakan. Sekarang jumlah ateis di Indonesia meningkat pesat. Sekarang jumlah orang murtad di Indonesia makin banyak. Cek data statistik di Indonesia, muslim semakin lama semakin sedikit di Indonesia. Karena apa? Karena kita mau memberi kontribusi kepada masyarakat tidak, tapi kita membebani masyarakat iya. Kita jadi bos perusahaan tidak, tapi minjem duit kabatur tadi balikin deui. Itu fakta. Banyak di antara kita yang seperti itu. Cek balik lagi atau ke ajaran Islam yang sangat sederhana. Kita senyum sama orang lain walaupun kita beda mazhabnya.
Kita ajak orang lain bersilaturahmi, walaupun pemikirannya berbeda. Kita bisa berdebat hebat mati-matian, kita bisa beradu argumentasi, kita bisa berdialektika, tapi hati kita tetap hidup dalam kebersamaan. Bisa nggak? Bisa. Nah, bisa seperti itu. Nih, saya misalkan punten pisan. Saya tidak bisa mengklaim orang lain, jadi saya mohon maaf, saya harus menjadikan pengalaman pribadi sebagai contoh gitu. Jadi saya tuh misalkan bikin kanal YouTube yang mengkritik para habaib, yang tukang ziarah, yang apa segala rupa. Mertua saya tuh tukang ziarah ke habib-habib kayak gitu. Ya tapi gak apa-apa. Sahabat terbaik saya itu orang Wahabi. Saya mah mengaku bukan Wahabi, tapi tetap akrab. Sampai sekarang walaupun jarak kota jauh apa segala rupa, tetap akrab, tetap baik hubungannya. Dengan orang NU, dengan orang Muhammadiyah, ya tetap akrab. Kan kita tuh beda pendapat dengan dia dalam banyak hal, tapi bisa kan kita bersatu? Jadi kita mulai dari hal yang sesimpel itu aja. Kita bersatu padu, ini adalah momentum bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana semua kaum muslimin punya satu kesamaan, yaitu mereka berpuasa atau mereka menganggap bulan ini suci. Jadikan bulan ini sebagai momentum untuk bersatu. Jadikan bulan ini sebagai momentum bagaimana caranya agar kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Jadikan bulan ini sebagai momentum agar kita ibadahnya bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dilihat dan jadi contoh buat orang-orang non-muslim, dan berikan contoh kepada mereka bahwa kita itu adalah orang-orang yang baik, bahwa kita itu adalah orang-orang yang santun, bahwa kita adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadikan diri kita sebagai teladan. Saya ketemu sama Habib Nurmagomedov, Nur Muhammadov, orang Rusia, tapi kudu Nurmagomedov. Dia ngomong, ketika saya ketemu sama orang-orang non-muslim, mereka tuh gak baca Quran, mereka tuh gak baca hadis. Satu-satunya referensi mereka terkait dengan Islam itu adalah kaum muslimin. Jadi kalau kaum musliminnya tukang bikin rusuh, kaum musliminnya miskin, bararau, kotor, masjid-masjidnya tidak terawat, yang nyumbang masjidnya sedikit, yang menyumbang yatim piatunya sedikit, yang memberikan manfaat kepada sesamanya jarang, yang menguasai teknologinya tidak banyak, yang menguasai medianya juga bisa dihitung dengan jari. Kalau semuanya seperti itu, itulah referensi orang-orang non-muslim terhadap Islam. Jadi mereka akan melihat, tuh muslim mah kitu. Minta THR pangheulana, ari gawe pangseutikna. Akhirnya kita dicemooh lagi, dan ketika kita sudah dicemooh, apa yang mereka katakan? Nabi nage kitu. Akhirnya apa? Kita tanpa sengaja menistakan nabi kita. Nauzubillah, tapi itulah yang terjadi. Jadi ini sekali lagi momentum untuk kebaikan. Semoga kita semua bisa lulus di bulan ini menjadi muslim yang lebih baik, lebih bersatu, lebih santun, dan lebih bermanfaat. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.